warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Semoga ananda semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun saat ini kita berada di masa pandemi dan tidak bisa belajar tatap muka seperti biasanya, tapi ananda semua harus tetap semangat di dalam menuntut ilmu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ananda semuanya, untuk pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang bab muamalah. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang jual beli dan khiyar. Hari ini kita akan belajar tentang qirot. Apakah Ananda pernah mendengar tentang qirot? Ada yang pernah, ada yang belum. Untuk lebih memahaminya, kita akan membahasnya hari ini. Qirot merupakan salah satu unsur dalam muamalah. Qirot tersebut memiliki nilai-nilai sosial yang sangat tinggi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Qirot menunjukkan bahwa seseorang yang mampu mau memberi bantuan kepada seseorang yang kurang mampu, terutama dalam segi modal usaha. Dan qirot ini bisa dikategorikan sebagai ibadah sosial karena sangat jelas unsur saling tolong-menolongnya di dalam qirot ini. Sebagaimana hadis, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi, yang artinya, dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Hari ini kita akan membahas tentang qirot, apa pengertiannya, apa rukunnya, dan apa saja bentuk-bentuk qirot tersebut. Oke, kita langsung masuk ke poin pertama, yaitu tentang pengertian qirot atau definisi qirot. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang qirot, kita harus paham dulu apa itu qirot. Qirot di dalam bahasa, dalam segi bahasa berarti hutang atau pinjaman. Di dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib, Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi mengatakan, qirot huwa dif'ul malik mala lil amil liya'mal fihi waribhul malik libainihima. Qirot adalah penyerahan harta dari sahibul mal kepada pelaku usaha atau pengelola modal, nanti akan dibagi keuntungan di antara keduanya. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu tentang dasar qirot. Setelah kita memahami apa itu qirot, nah sekarang bagaimana hukum qirot tersebut? Wajibkah? Sunnahkah? Haramkah? Makruhkah? Atau mubah? Pada dasarnya, hukum qirot adalah mubah atau boleh, bahkan dianjurkan. Qirot ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasul. Bahkan sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, beliau pernah mengadakan qirot bersama Siti Khadijah sebelum menjadi istri beliau dengan berdagang ke negeri Syam. Setelah kita mengetahui pengertian dasar hukum, sekarang kita juga harus tahu apa saja rukun-rukun qirot tersebut. Sebelum lebih lanjut tentang rukun qirot, kita harus paham dulu apa itu rukun. Rukun adalah hal-hal yang wajib atau pokok yang harus ada di dalam suatu ibadah atau suatu akad. Nah, di dalam qirot juga seperti itu. Jika ada salah satu rukun yang hilang atau tidak lengkap, kurang, maka akad qirot tersebut tidak sah. Nah, apa saja rukun-rukun qirot? Langsung saja. Rukun yang pertama yaitu malik atau sahibul mal, pemilik
modal. Yang kedua, amil atau pelaku usaha pengelola modal. Para amil dengan malik ada syarat-syarat yang harus dipenuhi juga. Yang pertama, mumayyiz atau sudah mumayyiz. Mumayyiz tidak asing lagi bagi kita. Mumayyiz adalah seseorang yang mampu membedakan antara yang benar dengan yang salah. Kemudian syarat kedua yaitu berakal sehat. Jadi orang gila tidak sah untuk melakukan qirat. Yang ketiga, sukarela atau ada keikhlasan, tidak ada paksaan untuk melaksanakan qirat. Dan yang terakhir, amanah atau dapat dipercaya. Karena poin yang paling penting dalam qirat adalah amanah. Ini menyangkut kepercayaan seseorang kepada saudaranya, kepada orang lain. Rukun yang ketiga adalah mal. Nah, ini juga yang paling penting di dalam qirat karena modal adalah hal yang terpenting di dalam qirat. Karena qirat itu sendiri adalah menanamkan modal atau menyerahkan modal atau memberikan modal kita untuk dikelola oleh orang lain. Dalam modal, ini juga harus jelas berapa modalnya, berapa kualitasnya. Modal tersebut juga bisa berupa uang, barang, atau aset, atau yang lainnya. Yang penting bisa dikelola dan bisa diserah terimakan ketika akad dan jelas apa dan berapa modalnya. Kemudian masuk ke rukun yang keempat, yaitu jenis usaha. Di dalam jenis usaha ini sebenarnya tidak ada batasan, namun alangkah lebih baiknya usaha tersebut adalah usaha yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha atau pengelola modal. Dan ini juga harus jelas, harus disepakati antara amil dengan sahibul mal. Apa jenis usaha yang akan dilakukan? Karena ini menyangkut kepentingan kedua belah pihak. Yang kelima, ada keuntungan atau ribh atau laba. Di dalam akad qirat juga ada keuntungan bagi kedua belah pihak, bagi amil dan bagi sahibul mal. Dalam segi keuntungan ini juga harus jelas, harus disepakati ketika akad. Mau keuntungannya berapa bagi si amil atau berapa bagi si malik. Misalkan si sahibul mal mendapatkan 70% dan si amil pelaku usaha mendapatkan 30% atau 50-50. Bisa saja, yang penting disepakati oleh kedua belah pihak. Dan rukun yang terakhir adalah ijab dan kabul. Ada serah dan terima antara kedua belah pihak. Dalam ijab kabul juga harus jelas ketika akadnya, harus serah terima ketika akad itu, harus disepakati kedua belah pihak. Poin pembelajaran terakhir materi kali ini yaitu tentang bentuk-bentuk qirat. Apa saja bentuk-bentuk qirat tersebut? Qirat dibagi menjadi dua. Yang pertama, qirat sederhana. Yang kedua, qirat modern. Nah, apa bedanya? Yang kita masuk ke qirat sederhana. Qirat sederhana dari katanya sederhana, yaitu sederhana, tidak rumit, antara seseorang dengan seseorang, antara si A dengan si B. Jadi perorangan yang qirat sederhana. Nah, yang kedua, qirat modern. Qirat modern ini bukan perorangan, tapi antara seseorang dengan suatu institusi, suatu organisasi atau badan usaha. Misalkan seorang nasabah dengan bank syariah, misalkan melakukan kerjasama dengan akad qirat, yang si nasabah memberikan modal kepada bank dan bank mengelola modal tersebut dan untungannya akan dibagi dua antara nasabah dengan bank. Dan keuntungannya disepakati ketika akad. Harus jelas ketika akad itu. Harus ada kejelasan berapa persen untuk nasabah, berapa persen untuk bank. Harus jelas agar nanti tidak ada timbul perselisihan atau percekcokan di kemudian harinya. Karena ini menyangkut kepercayaan. Qirat sendiri adalah memberikan kepercayaan, memberikan modal kepada orang lain dengan percaya, dengan ada amanah bagi si pelaku usaha untuk melaksanakan usahanya sebaik mungkin agar mendapatkan keuntungan dan bisa dibagi antara kedua belah pihak.
Demikian pembelajaran kita kali ini tentang kirot. Kita sudah membahas mulai dari pengertiannya, bagaimana dasar hukumnya, apa saja rukun-rukunnya, dan bagaimana bentuk-bentuk kirot tersebut. Jika Ananda punya pertanyaan, silahkan tanyakan ke Ibu, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.